Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Ilahi Rabbi Azza wa Jalla, yang mana berkat beliau kita semua dapat berkumpul di majelis yang penuh mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju alam yang terang menerang, yakni pada siang hari ini. Wahai kawan-kawanku sekalian seiman dan seperjuangan, di Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi, hanya keberagaman ini menjadikan Indonesia yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, kalau tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik, munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan filsafah negara, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, wahai kawan-kawanku sekalian seiman dan seperjuangan, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, cucuran keringat, linangan air mata, bahkan tumpahan darah para syuhada, harus dirobohkan dengan kepentingan pribadi atau golongan yang tidak tanggung jawab? Jawabannya, tentu saja tidak, wahai saudaraku sekalian. Karena itu, izinkan saya membawakan sebuah hitobah yang berjudul Moderasi Beragama sebagai Alat Pemersatu Bangsa. Wahai kawan-kawanku sekalian seiman dan seperjuangan, sebelum kita berbicara moderasi, tentunya kita harus tahu apa itu moderasi. Moderasi adalah jalan tengah dua hal yang mengalami kesenjangan sosial. Lalu, apakah arti moderasi beragama tersebut? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita bersikap, memandang, berperilaku melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan atau tidak ekstrim dalam menjalankan agama. Lalu, bagaimana caranya kita agar kita bisa mencapai moderasi beragama? Jawabannya ada dua hal, yaitu yang pertama, kita harus mau menjadi umat yang setia, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Kemudian, cara untuk mencapai moderasi beragama yang kedua ialah bersikap tasamuh atau toleransi. Toleransi adalah yaitu saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Lebih khusus lagi, perbedaan agama. Lalu, di manakah titik toleransi tersebut menurut agama? Jawabannya ada pada surat Al-Baqarah ayat 143. Dan artinya pula, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar
kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi umat manusia. Wahai kawan-kawanku sekalian seiman dan seperjuangan, sebaiknya untuk kita tetap hidup rukun dan damai dalam perbedaan. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.